Jadi selama setahun terakhir, tepatnya dari awal Januari 2014 hingga akhir tahun Desember 2014, rekan-rekan yang setiap hari berkecimpung di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta memayungi sebuah proyek. Nama proyeknya sendiri lengkapnya Young Leader Cross Religion Joint Council on Promoting Peace and Conflict Transformation through Local Wisdom and ICT. Program ini sendiri didukung penuh oleh sebuah lembaga yang berbasis di Berlin, Jerman, bernama Berhof Foundation. Wilayah area kerjanya hanya di Pulau Jawa, di 4 provinsi, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon, di Jawa Tengah ada 2 fokus area, yaitu Pekalongan dan Rembang dan sekitarnya, dan yang keempat di Jawa Timur, di daerah sekitar Jombang dan Malang. Kemudian kami mengawalinya dengan prinsip bottom up. Data dasar yang kami pegang adalah data empiris yang kami kumpulkan sendiri. Melalui apa? Yaitu melalui penelitian-penelitian lapangan. Field research di 4 provinsi yang tadi sudah saya sebutkan. 3 hal yang mau difokuskan, yaitu peran pemuda, kearifan lokalnya, dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari situ, hasil riset itu kami dudukkan bersama dan kami susun menjadi sebuah panduan. Ada 45 pemuda duduk bersama di satu forum yang kami sebut sebagai Joint Council. Konsil bersama untuk membicarakan tentang potensi wilayahnya masing-masing dalam konteks konflik dan transformasi konflik, dan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang bisa mereka lakukan, dan yang lebih penting lagi, mereka bisa berbagi kabar, berbagi kisah, berbagi pengalaman, berbagi kearifan lokal, dan kemudian merumuskan satu langkah berikutnya. Langkah berikutnya yang kemudian disusun adalah ke-45 orang yang mengikuti Joint Council di bulan Mei ini adalah agen-agen. Bukan agen kami, bukan agen fundingnya, tapi agen dari perdamaian. Mereka kembali ke kota masing-masing dan akan mengadakan kegiatan serupa dengan mengundang 45 kawan berikutnya, termasuk mereka di kota masing-masing, untuk mengadakan sebuah pertemuan yang secara kegiatan kami sebut sebagai Training of Trainers atau pelatihan untuk para pelatih. Akhirnya pada kurun bulan Juni hingga September 2014, mereka secara bertahap mengadakan dan mengorganisasi secara mandiri kegiatan-kegiatan TOT tadi. Dengan kata lain, pada dasarnya Training of Trainer ini adalah upaya lebih lanjut bagaimana menggandeng agen yang lebih banyak. Dan itulah salah satu tujuan dari atau capaian dari kegiatan proyek ini. Yang menarik, saat Training of Trainers, kami sebagai tim proyek dari Jogja hadir berkeliling, memfasilitasi proses itu, sekaligus membawa modul yang kemudian disampaikan secara bertahap kepada para peserta, dan modul ini sendiri kami beri tajuk modul pelatihan untuk pelatih, Training of Trainers, promosi perdamaian dan transformasi konflik oleh pemuda lintas agama melalui potensi kearifan lokal serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Modul ini tidak serta-merta begitu saja hadir. Modul ini sendiri berbasis dari kegiatan riset lapangan yang telah dilakukan dan dikumpulkan sejak awal proyek. Cerita-cerita yang terkumpul di sini menjadi basis dari kemudian tahapan-tahapan fasilitasi saat TOT. TOT dilanjutkan dengan Training of Community atau pelatihan untuk komunitas-komunitas. Siapa komunitasnya? Yaitu organisasi, lembaga, atau sekedar kelompok dari orang-orang, pemuda-pemuda yang dulu pernah terlibat di Joint Council dan juga di TOT. Mereka ajak lagi, dan di tahap TOC ini atau di tahap Training of Community, kami sebagai tim project sudah tidak lagi hadir secara fisik, tapi kami mendukung dari belakang. Karena ini juga keinginan kami. Makin kemari, makin akhir masa project, kami ingin punya exit strategy atau strategi keluaran. Peran tim project dan funding berangsur-angsur berkurang. Tapi peran beneficiaries atau penerima manfaat berangsur-angsur lebih dominan. Dan akhirnya mereka bisa lebih mandiri. Yang berikutnya lagi adalah kami berharap
Meskipun proyek ini bisa jadi berakhir dengan durasi 1 tahun, tapi manfaat dan kemudian tingkat keberlanjutannya bisa diteruskan. Setelah 1 tahun berjalan, kami berefleksi bahwa ada banyak hal yang sifatnya capaian, seperti terbentuknya jejaring rekan-rekan, kemudian satu brand gerakan, misal pasca Joint Council, teman-teman agen perubahan tadi atau agen promosi perdamaian tadi membangun sebuah jejaring, bukan organisasi tapi jejaring dengan brand Dapur Damai. Dapur Damai hadir dalam wujud-wujud yang menggunakan bentuk-bentuk medium berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam bentuk Twitter, grup Facebook, dan juga kontak-kontak maya karena mereka ada di tempat-tempat yang berbeda. Ya, dan yang lebih penting lagi, setiap apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing organisasi atau komunitas tadi saling dibagikan. Di proyek sendiri kami melakukan upaya diseminasi atau penyampaian hasil-hasil proyek dalam bentuk modul. Buku juga akan sedang dirancang dan akan menjadi semacam refleksi pembelajaran atau lesson learned. Kemudian ada focus group discussion workshop yang mengundang beberapa rekan yang telah terlibat maupun jejaring di Jogja pada akhir November 2014, dan juga seminar penutup yang mengundang audiens lebih luas. Kemudian publikasi melalui radio siaran dan juga publikasi melalui surat kabar lokal. Ini strategi karena kami sadar bahwa yang penting adalah bukan apa medianya atau berapa banyak medianya, tapi bagaimana jejaring yang dibangun, baik jejaring orang maupun jejaring informasi dan juga jejaring medium. Terakhir, kami berharap proyek ini bisa jadi sudah berakhir, tapi mimpi atas transformasi konflik dan promosi perdamaian justru akan makin kuat setelah ini. Semoga.